aku bagi satu kiasan. Bagi satu kiasan. Cukup dengan kiasan itu, kau akan terlihat wajah aku. Apa kiasannya? Ya Musa, kata Allah, kamu pandang akan bukit Tursinai. Pandang bukit Tursinai. Kau pandang, kau tilik, kau tengok, kau lihat, kau tatap bukit itu baik-baik. Selagi kau nampak bukitnya masih kekal di tapaknya, bukit masih kekal di tapaknya, kamu tidak akan terlihat aku Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika kau pandang, kau tilik, kau tengok, kau lihat bukit ini sudah tidak lagi duduk di tapaknya. Setelah kamu tidak terlihat lagi bukit Tursina, disitulah kamu akan lihat aku Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dengar baik. Ya Musa, kamu pandang bukit Tursina. Ini apa ini? Tursina. Jikalau kau masih nampak bukit Tursina, kau tidak akan nampak aku. Jikalau kau tak nampak lagi bukit Tursina, baru kau nampak aku. Faham? Dengar baik. Lalu Nabi Musa pun pergilah ke bukit Tursina yang ada di Palestin sana, di Israel sana. Nabi Musa pun pandang, tengok, tilik, lihat akan bukit Tursina. Jikalau aku terlihat bukit, aku tak nampak Allah. Jikalau tidak lagi terlihat bukit, baru aku nampak Allah. Bagaimana nak terlihat bukit? Sedangkan bukit Tursina tu terpampang, terpacak di depannya. Tapi dia tilik, dia lihat, dia renung, dia amati. Kata Quran, setelah ditilik oleh Nabi Musa, maka Allah bertajalli. Kata bukit ini, maka meletuplah. Betul kan? Meletup. Dalam Quran kata meletup. Lalu Nabi Musa pengsan. Nabi Musa habislah cerita. Itu saja Quran kan? Itu saja, habis. Kenal tak Allah? Aina tanya, kenal tak Allah? Belum habis. Apa ni kenal? Oh, kalau kenal bagus. Kenal tak Allah? Dengan cerita itu kenal tak Allah? Kita tidak boleh kenal. Ini. Tanpa bimbingan guru, kita tidak akan faham akan maksud Quran yang berlapis-lapis. Kalau setakat dengar cerita Quran, kita tidak akan mengenal Allah dengan bukit Tursina. Tetapi dengan bimbingan guru, macam mana caranya? Baik, dengar baik. Quran hanya cerita setakat itu saja. Habis bukan? Habis. Lalu guru pun datang mengajar kita. Ananda dikasihi sekalian, barang siapa faham akan kisah Nabi Musa dengan bukit Tursina ini, dia akan mengenal Allah pada hari ini, jam ini, saat ini, ketika ini. Barang siapa faham kisah bukit Tursina, anda sekalian akan mengenal Allah SWT pada hari ini. Tapi dengan cerita tadi kenal tak? Tak kenal. Dengan cerita tadi tak kenal. Macam nak mengenal? Macam mana cara nak mengenal Allah melalui kisah Nabi Musa dengan bukit Tursina. Kalau kita baca Quran, kita tidak akan faham kalau tanpa bimbingan guru. Baik, macam ni anda ya. Bukit Tursina ini bukannya meletup, artinya pecah, berkecai macam debu. Meletup bukan pecah sebagai menjadi debu, tidak. Ada tak lagi bukit Tursina di Palestin sana? Ada.
Quran kata meletup. Kalau meletup ni mesti hancur. Kenapa masih ada lagi? Artinya meletup bukan hancur. Kalaupun hancur, ada tak Quran kata bukit itu tumbuh balik? Ada tak Quran kata tumbuh balik? Tak ada. Tapi kenapa masih ada sekarang? Masih utuh bukit Tursinanya. Tak ada pun hancur. Apa maksud meletup? Apa maksud lebur? Macam ni ya. Baik. Ananda yang dikasihi sekalian, bukit Tursina itu setelah dipandang oleh Nabi Musa meletup. Meletup ini bukan hancur. Arti meletup ini hilang. Bukit Tursina dalam pandangan Nabi Musa. Mana bukit? Bukit hanya nama. Serahkan nama kepada Allah. Sudah tak ada nama lagi kan? Bukit hanya sifat. Batu, tanah. Kembalikan batu, tanah kepada Allah. Ada tak lagi bentuknya? Jadi semua diserah kepada Allah. Ada tak lagi terlihat bukit? Begitu. Itu maksud meletup. Bukan hancur. Lagi bukit. Sedang bukit lagi kan boleh lebur. Sedang bukit Tursina lagi kan lebur. Apa lagi diriku? Jadi Rasulullah Nabi Musa pun pandang balik dirinya. Tadi dia melihat bukit. Jadi kalau ada bukit, aku tak nampak Allah. Dah tak ada bukit, baru aku nampak Allah. Lalu Nabi Musa tengok bukit sudah hilang dalam pandangannya. Sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Musa pun patah balik pada diriku. Baik. Dengar sini ya. Baik. Ini maksud bukit Tursina yang sebenarnya. Bukan Tursina bukit itu. Itu kiasannya. Tursina yang sebetul-betulnya dikias kepada diriku. Sedangkan bukit Tursina lagi kan lebur, ini kan pula diri aku. Mana aku? Nabi Musa tilik aku. Jadi kalau aku terlihat adanya bukit, aku tidak akan terlihat Allah. Setelah tidak terlihat bukit, baru aku terlihat Allah. Jadi begitu juga diri aku. Mana aku? Selagi aku terlihat adanya diri aku tidak akan terlihat Allah. Aku terlihat, kalau ada diri aku melihat, kita tak rasa Allah yang melihat. Aku yang mendengar, kita tak tahu yang mendengar itu Allah. Aku yang gagah, kita tak tahu yang gagah itu Allah. Jadi kalau kita masih terlihat keberadaan diri kita tidak akan dapat melihat Allah. Lalu Nabi Musa pun faham. Jikalau aku masih terlihat diri aku ada, aku tidak terlihat Allah. Mana diri aku? Tangan siapa punya? Kaki siapa punya? Seluruh anggota Nabi Musa siapa punya? Siapa punya? Allah. Jadi terlihat lagi tak Nabi Musa pada dirinya? Maka Nabi Musa pun pengsan. Terus Tursina meletup, Nabi Musa pengsan. Pengsan bukan koma. Pengsan bukan tidur. Pengsan dalam Quran bermaksud Nabi Musa juga karam sebagaimana karamnya bukit Tursina. Jadi kalau aku nampak bukit Tursina, kata Allah, kamu tidak akan nampak aku. Setelah kamu tak nampak bukit Tursina, baru kau nampak aku. Jadi Musa pun balik cerita tu pada dirinya. Selagi aku nampak diri aku ada, aku tak nampak Allah itu ada. Setelah diri aku tidak ada, baru aku nampak Allah itu ada. Lalu Nabi Musa pun pandang, mana aku? Mana aku? Melihat Allah, mendengar Allah, gerak Allah, hidup Allah, tangan Allah, mana aku? Ada tak lagi Nabi Musa? Jawab, ada tak lagi Nabi Musa? Itu dikatakan pengsan. Pengsan bukan tidur, bukan koma. Pengsan itu apa? Lebur. Maka hilanglah Nabi Musa. Gaiblah Nabi Musa dalam wajah Allah. Maka kenalah Nabi Musa kepada Allah pada hari itu dengan cara ilmu bukit Tursina. Tuan-tuan, selagi ada diri kita, kita tidak akan dapat melihat Allah itu ada. Setelah kita tak ada,
barulah kita tahu Allah itu ada. Jadi sekarang mana kita? Ada tak kita lagi? Tangan milik siapa? Kaki milik siapa? Seluruh kita milik siapa? Pengsan tak? Meletup tak? Lebur tak? Jadi kalau tidak ada kita, siapa yang ada? Kalau tidak ada kita, jawab. Siapa yang ada? Allah. Gagah siapa? Kuat siapa? Melihat siapa? Mendengar siapa? Hidup siapa? Yang wujud ni siapa? La maujud bil haqqi illallah. Maka pengsanglah Nabi Musa selama-lamanya. Sekali kita jual diri kita kepada Allah, jangan lagi dibeli kembali. Sekali jual, tetap terjual selama-lamanya. Jadi kenalah kita kepada Allah pada hari ini dengan kisah Nabi Musa. Caranya, pengsankan diri, meletupkan diri, karamkan diri, jualkan diri kepada Allah. Ada tak lagi kita? Jawab, ada tak lagi? Yang ada siapa? Allah. Maka kenalah kita Allah. Pada hari ini kita tidak ada yang ada. Kalaupun ada kita, ada semacam buih, semacam buih, semacam kapas, semacam gelas, semacam baju. Ya, habis. Habislah cikgu mati dah, tak ada ilmu dah. Tutup rakaman.